Jakarta adalah kota yang terus berubah wajah. Kota yang dalam sejarahnya pernah menyandang berbagai nama, seperti Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia ini secara konsisten terus berkembang, tidak hanya mengikuti arus perubahan sejarah, tetapi juga perubahan zaman. Sejak berkembang menjadi salah satu kota pelabuhan yang ramai di Nusantara, wilayah Jakarta, yang pada masa itu disebut Sunda Kelapa, telah menjadi salah satu pusat perdagangan di kawasan Asia Timur. Saat itu, kota bandar yang sejak abad ke-12 dikuasai kerajaan Hindu Sunda Pajajaran ini menarik minat kunjungan banyak pedagang dan pelancong asing. Karena posisinya yang strategis ini, pada abad ke-15 para penjelajah dari Portugis atas izin dari kerajaan Pajajaran yang merasa terdesak ekspansi dan pengaruh kerajaan Islam di Banten dan Demak, kemudian mendirikan sebuah benteng di Sunda Kelapa. Sunda Kelapa ini di dalam berita-berita Portugis itu sebutkan adalah pelabuhan bagus dalam dan bertaraf internasional. Kita bisa lihat beberapa berita-berita atau sumber dari berbagai sumber asing itu menyebutkan ada orang Arab, ada orang Tionghoa, dan ada orang-orang lokal termasuk juga orang-orang Eropa. Pada tanggal 22 Juni 1527, pasukan Fathahillah, menantu Sultan Demak, menyerang dan berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Di lokasi sekitar benteng Portugis inilah Fathahillah mendirikan kota Jayakarta. Hari kemenangan Fathahillah inilah yang sampai saat ini diperingati sebagai hari ulang tahun kota Jakarta. Inna fatahna laka fatham mubina. Mari kita ganti nama kota Kelapa ini menjadi Fatham Mubina, yang berarti Jayakarta. Bagaimana bentuk Jayakarta hingga kini belum ada gambaran yang jelas. Tapi berdasarkan sketsa yang pernah dibuat tahun 1607, kota Jayakarta digambarkan tak jauh berbeda dengan gambaran kota-kota kerajaan Islam yang ada pada saat itu, di mana keraton, masjid, alun-alun, dan pasar rakyat menjadi pusat kota yang dikelilingi rumah-rumah penduduk. Jadi kota Jayakarta itu ada di sebelah barat Kali Besar sekarang, dan kotanya itu kecil yang sekitar 15 hektar itu, dekat dengan pelabuhan, ada alun-alun. Jadi alun-alun itu di tengah kota ya, di selatan alun-alun itu biasanya ada yang namanya keraton. Di sebelah baratnya ada masjid, sebelah utaranya ada pasar. Konsep ini adalah konsep yang sudah berkembang sejak dulu juga, diadopsi pada kerajaan-kerajaan Islam kemudian. Kota Jakarta baru benar-benar bisa disebut sebagai kota dalam pengertian dan gambaran seperti kota-kota dunia yang memiliki bangunan-bangunan yang padat, yang saling menempel, serta tak berjarak dengan jalan ketika JP Kun dan armada VOC-nya berhasil mengalahkan kerajaan Jayakarta dan mendirikan kota Batavia di bekas lokasi kota kerajaan Islam tersebut. Pada masa kejayaan VOC inilah pembangunan kota benteng dengan bangunan, jalan-jalan, dan kanal-kanal yang mengacu pada kota-kota di Eropa seperti Amsterdam dan Venesia didirikan. Sisa-sisa kejayaan kota pada masa ini masih bisa kita lihat pada kawasan Kota Lama dengan bekas bangunan balai kota atau Stadhuis yang kini menjadi bangunan Museum Jakarta sebagai pusatnya, serta sejumlah bangunan tua yang berdiri di sepanjang sisi kanan dan kiri Kali Besar.
Pada puncak kejayaannya di abad ke-17, wajah kota kastil Batavia kerap digambarkan oleh para pelancong dan peneliti sejarah nyaris mirip dengan kota-kota besar yang berada di Eropa. Susan Blackburn dalam bukunya Jakarta Sejarah 400 Tahun menggambarkan pada masa itu kota Batavia sangat tertata rapi. Bangunan-bangunan berdiri di dekat kanal-kanal yang menampung pasang surut air dengan dinding saling menempel antara satu bangunan dengan bangunan lainnya, seperti kota di Belanda. Orang-orang ingin tinggal di tepi kanal karena daerah tersebut jauh lebih nyaman dan lebih bergengsi. Nah, Batavia inilah baru diperkembangkan infrastruktur yang benar-benar berorientasi ke Belanda. Jadi kali Ciliwung yang tadinya berbelok-belok itu dibikin lurus menjadi yang pada saat Belanda itu berkuasa itu namanya jadi kali besar. Kiri kanannya dibangun, itu kotanya dibangun selama kurang lebih 30 tahun. Dari tahun 1620 sampai 1650, 30 tahun. Bayangkan secara bertahap mereka membangun sebuah kota dengan model mirip Amsterdam. Ada kanal, ada pusat alun-alunnya, ada balai kotanya, ada gerejanya, bahkan juga pembagian kotanya dibagi secara grid, artinya kotak-kotak ditentukan land use-nya di situ. Pada sepanjang abad ke-17, kota kastil Batavia yang memiliki posisi strategis dalam peta perdagangan di Asia Timur dan kawasan Nusantara menjelma menjadi kota pelabuhan yang sangat ramai. Karena kemajemukan penduduknya, kemasyuran, dan keindahan bangunan-bangunan serta tata kotanya. Pada abad ke-17, Batavia sempat dijuluki Koningin van het Oosten atau Ratu dari Timur. Kalau ditanya visinya orang Belanda, tentu saja awalnya sangat eksploitatif ya. Jadi yang penting kota itu adalah tempat untuk mengekspor, mengumpulkan produk, dan produknya juga terbatas. Produk perkebunan dan pertambangan gitu. Hampir tidak ada pengolahan. Salah satu masalah kota-kota kita, Jakarta, Surabaya, terutama Semarang juga, Medan, Bandung, adalah karena Belanda hanya membayangkan kota-kota ini sebagai tempat mengumpulkan dan mengekspor barang mentah, hasil bumi, hasil tambang. Mereka tidak membayangkan adanya proses pengolahan. Dan karena itulah sebabnya industri kita sangat terlambat berkembang di semua kota di Hindia Belanda. Jadi kalau ditanya visi orang Belanda, ya mereka merencanakan kota untuk eksploitasi. Di paruh pertama abad ke-18, seiring kian padatnya dan tidak sehatnya kota benteng Batavia, para pejabat VOC dan para pengusaha kaya mulai membangun villa-villa peristirahatan di wilayah luar kota benteng atau Omlanden. Villa-villa ini diantaranya banyak berdiri di sepanjang kanan-kiri kanal Molenvliet, kini Jalan Gajah Mada Hayamuruk. Di antara bangunan-bangunan yang masih tersisa di era ini adalah Villa Gubernur VOC Reiner de Klerk yang kini menjadi Museum Arsip Nasional. Pada penghujung abad ke-18, saat maskapai dagang Hindia Belanda, VOC bubar dan masa kejayaan kota benteng kian surut, kota Batavia terus berkembang. Saat itu, seiring beralihnya kontrol kekuasaan di Nusantara ke tangan kerajaan Belanda, pembangunan kota Batavia terus melebar ke arah selatan.
pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Willem Daendels dari tahun 1808 hingga 1811 misalnya. Pembangunan di wilayah Walter Freden atau wilayah sekitar Gambir yang berjarak sekitar 5 km setelah selatan kota lama berlangsung masif. Kala itu, Daendels misalnya memerintahkan pembangunan Istana Putih atau De Withuis di kawasan Waterloo Plain atau Lapangan Banteng sekarang yang direncanakan akan digunakan sebagai kantor dan tempat tinggal Gubernur Jenderal Hindia Timur. Daendels yang minta bangunan-bangunan dalam kota tua dihancurkan dan membawa bata-batanya untuk membangun bangunan-bangunan baru yang masih bisa kita lihat sekarang di kawasan Lapangan Banteng, termasuk istananya dia, Istana Putih yang sekarang menjadi Departemen Keuangan. Tapi kita melihat konsepnya sudah berubah, bukan kota Eropa, tapi lebih banyak mengadopsi konsep arsitektur kota-kota di Jawa. Ada lapangan besar, ada tempat ibadah, dan ada keraton atau istana-istana dari tuan-tuan putih. Setelah pemerintahan kolonial Hindia Belanda berdiri pada tahun 1818, pembangunan kota Batavia terus berlangsung. Saat itu, pembangunan kota dilaksanakan dengan konsep penggabungan bangunan-bangunan mewah modern bergaya barok dengan kampung-kampung pribumi di sekitarnya. Penggabungan ini dilakukan dengan pembangunan fasilitas-fasilitas urban seperti jalan-jalan besar, taman, lapangan, dan berbagai bangunan dan fasilitas penunjang kehidupan urban lainnya. Saat itu, kawasan Walter Freden dan sekitarnya telah berkembang sepenuhnya menjadi New Batavia atau Batavia baru. Pembangunan kawasan Walter Freden pada awal abad ke-19 yang merupakan pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada saat itu berlangsung cukup pesat. Beberapa ikon bangunan penting seperti Gedung Istana Gubernur Jenderal yang kini menjadi Gedung Istana Negara pada saat itu turut dibangun. Di tahun 1796, Gedung Istana Negara ini bernama Istana Rijswijk. Selain Gedung Istana Negara, beberapa bangunan ikonik lain seperti Gereja Willem atau Willem Kerk yang kini menjadi GPIB Immanuel juga turut dibangun pada masa itu. Gambaran sebelum Walter Freden itu ada sebuah nama-nama atau toponimi yang mungkin kita bisa jadikan sebagai dasar gambaran sebelum dibangun Walter Freden. Pertama kita bisa melihat adalah Rijswijk. Rijs itu adalah sawah. Lapangan Banteng bagian utara itu sawah. Sawah sampai ke Pasar Baru, sampai ke Mangga Besar itu sawah semua. Sedangkan kalau Lapangan Banteng sisi selatannya itu banyak pertanian sirih. Bahkan sekarang masih ada yang namanya kebun sirih. Pada sepanjang abad ke-19 bersamaan dengan pembangunan dan pertumbuhan wilayah Walter Freden dan sekitarnya, muncul kawasan-kawasan urban baru yang banyak diawali dengan kata kebon sebagai tanda bekas kampung, semisal kebon sirih, kebon kacang, kebon jeruk, dan lain-lain. Kebon sirih itu kan terletak antara Walter Freden, jadi Lapangan Monas, di selatan Lapangan Monas itu kan bangunan besar yang kemudian menjadi misalnya kantor gubernur, balai kota, kantor wakil presiden. Kemudian di belakangnya itu kan ada jalan Kebon Sirih. Nah di belakang itu ada satu kampung Kebon Sirih sebelum kemudian lebih ke selatan Menteng. Jadi ketika orang Belanda membangun, mereka nggak berani mengganggu kampung Kebon Sirih ini karena jumlah penduduknya cukup banyak. Memasuki abad ke-20, tepatnya pada tahun 1920-an, sejumlah kawasan urban di Batavia terus berkembang kian melebar. Seiring dibukanya kawasan-kawasan estate atau perumahan modern baru, seperti kawasan Menteng dan Gondang Dia. Perumahan-perumahan modern ini dilengkapi bangunan-bangunan mewah, jalan-jalan bagus yang bisa dilalui mobil, dan taman-taman yang indah. Kawasan-kawasan estate ini juga dikonsep sebagai kawasan yang terintegrasi dengan kawasan-kawasan pemukiman penduduk pribumi dan perkampungan-perkampungan yang telah ada. Semisal kawasan Tanah Abang dan Mester atau kini Jatinegara. Sejalan dengan perkembangan ini, wilayah perkotaan Batavia kian meluas.
sampai tahun 10-an, 20-an itu fokusnya masih di mengurusi penduduk Eropa. Jadi banyak perluasan kota seperti Menteng di Jakarta, itu lebih untuk melayani orang Eropa gitu. Sementara pribumi dalam tanda petik itu hanya mendapat program perbaikan kampung yang baru intensif tahun 1925. Pasca proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, terutama semasa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan, pada sepanjang paruh kedua dekade tahun 1940-an, hingga sepanjang dekade tahun 1950-an, Jakarta nyaris tidak tersentuh pembangunan. Baru pada awal tahun 1960-an, sejalan dengan visi mercusuarnya yang mengubah image kota Jakarta, dari sebuah kota peninggalan kolonial menjadi kota milik rakyat. Dari sebuah bangsa yang merdeka, Presiden Soekarno menggalakkan pembangunan sejumlah ikon baru kota Jakarta. Di antaranya dengan pembangunan monumen-monumen dan sejumlah patung, seperti bangunan Monumen Nasional atau Monas, Tugu Pancoran, hingga patung pembebasan Irian Barat. Dia merasa harus membangun kota Jakarta dengan baik supaya bangsanya ini mempunyai kebanggaan punya ibu kota yang baik. Dan di dalam itu dia sangat mementingkan adanya unsur-unsur estetik. Dan itu yang menurut saya warisan penting buat kita. Karena agak jarang ada yang mengikuti itu ya, membangun patung yang oleh pematung-pematung hebat kita pada waktu itu. Selain membangun sejumlah bangunan yang menjadi ikon baru kota Jakarta, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dilakukan upaya untuk membangun simbol-simbol nasionalisme dan melumpuhkan simbol-simbol kolonialisme melalui pengubahan nama-nama jalan di Jakarta. Presiden Soekarno misalnya memerintahkan pengubahan nama sejumlah jalan di Jakarta dengan nama-nama pahlawan Indonesia seperti Diponegoro, Imam Bonjol, Teku Umar, dan lain-lain. Jalan Teku Umar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, tempat saya berada saat ini misalnya. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, kawasan ini bernama Van Hoots Boulevard. Nama tersebut diambil dari nama jenderal yang memimpin penumpasan perlawanan rakyat Aceh yang pada saat itu dipimpin oleh Cut Nyak-Dien, Teku Umar, dan Panglima Polim. Untuk menyambut penyelenggaraan Asian Games keempat di Jakarta pada tahun 1962, pemerintah Soekarno juga membangun gelanggang olahraga Senayan yang kini bernama Gelora Bung Karno, Jembatan Semanggi, dan Jalan Sudirman. Pembangunan Jalan Raya Sudirman dan Jalan Raya MH Tamrin ini menghubungkan wilayah Menteng Gondang Diamester dengan kawasan pemukiman Kebayoran Baru yang mulai dibangun sejak tahun 1949 saat Jakarta berada dalam kekuasaan Nika Belanda. Jadi perencanaan dan master plan pada saat itu adalah hanya bagian koridor mulai dari Monas sampai ke Senayan. Dibangun poros baru yang namanya Jalan Tamrin, dibangun hotel, dibangun tempat-tempat venue lainnya di situ. Sehingga itu jadi daya tarik. Dan ini terus berkembang sampai tahun 1964. Pada masa Orde Baru, terutama pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin dari tahun 1967 hingga 1977, pembangunan kota Jakarta berlangsung cukup marak. Kala itu sejumlah prasarana baru kota seperti jalan-jalan baru, taman, pasar-pasar rakyat yang modern, hingga komplek pusat kesenian dibangun. Pada era ini pembangunan Jakarta sebagai kota yang beradab dan manusiawi masih bisa dirasakan. Dia orang pertama yang memulai program perbaikan kampung pasca kemerdekaan ya, yang disebut Kampung Improvement Program. Bahkan sebelum ada dukungan pemerintah pusat, sebelum ada dukungan Bank Dunia. Jadi Bang Ali itu ada ceritanya di dalam memoarnya itu ketika dia minta uang ke Menteri Bappenas waktu itu, Menteri Bappenas bilang itu tidak prioritas kita karena itu tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Setelah era pemerintahan Gubernur Ali Sadikin, pembangunan kota Jakarta terus berlangsung. Namun sejumlah pengamat menilai,
Laju pembangunan kota Jakarta kerap tidak terkonsep dengan baik dan sering dikendalikan oleh dinamika kapitalisme yang tidak terkendali. Sejak masa ini, banyak kawasan-kawasan yang semula merupakan daerah hijau atau daerah resapan air dibuat menjadi kawasan-kawasan pemukiman baru, seperti kawasan Kemang dan Pondok Indah. Bahkan pada awal tahun 1990-an, beberapa daerah rawa di kawasan Jakarta Barat yang selama berabad-abad menjadi daerah tangkapan air juga direklamasi menjadi kawasan pemukiman. Selain itu, kerap dominannya motif ekonomi dalam rencana pembangunan kota Jakarta pada masa itu juga memicu kemunculan banyak bangunan hotel, mal, dan pusat perbelanjaan di mana-mana. Banyak di antara gedung-gedung yang dibangun atas pertimbangan-pertimbangan bisnis ini berjarak tidak jauh dari kawasan-kawasan pemukiman miskin nan kumuh. Kalau pada masa Ali Sadikin kita mau melihat konsep tata ruang kota, kita bisa pergi ke kantor gubernur. Tapi setelah zaman Bang Ali, kalau kita mau lihat rencana tata ruang kota, apa yang direncanakan kota akan dibangun di masa depan, kita tidak bisa lihat lagi di kantor gubernur. Kita harus lihat itu di kantor properti. Ini persoalan yang terbesarnya. Nah, properti ini merambah ruang-ruang yang sebenarnya dalam master plan kota Jakarta itu ruang-ruang pemukiman, ruang-ruang hijau, ruang-ruang biru. Jakarta memang terus membangun, tapi persoalan besarnya pasca zaman Bang Ali, pembangunan itu untuk siapa? Riwayat panjang kota Jakarta menunjukkan bahwa dalam sebagian besar perjalanan sejarahnya, kota ini lebih sering dibangun untuk memenuhi impian para penguasa, baik penguasa politik maupun kaum aristokrasi uang. Fakta ini membuat Jakarta kerap menjadi kota yang kurang memanusiakan sebagian penduduknya. Padahal, sejarah evolusi kota Jakarta yang menjadi rumah bagi semua kelompok dan golongan menunjukkan bahwa kota dan masyarakat Jakarta terbentuk karena adanya integrasi dan peleburan berbagai perbedaan.